Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 12, asal kelas dari Geografi 2018A dalam mata kuliah Kerja Lapangan Terpadu tahun 2021. Dalam kelompok kami akan membahas tentang Kerajinan Perak Kota Gede sebagai kawasan pendukung heritage tourism di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dalam kelompok 12 kami beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Andre Deva Hermawan dengan NIM 003 dan rekan saya Ananda Rizkyanifa dengan NIM 038. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah Kecamatan Kota Gede yang ada di Yogyakarta. Kecamatan Kota Gede. Kecamatan Kota Gede ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Yogyakarta. Kecamatan Kota Gede ini memiliki luas wilayah dengan luas 3,07 km persegi. Nah, ibu kota Kecamatan Kota Gede ini berada di Kelurahan Pranggan. Dan Kecamatan Kota Gede sendiri memiliki 3 wilayah dengan jumlah penduduk 33.972.000 penduduk atau jiwa. Next. Untuk geomorfologi wilayah Kecamatan Kota Gede sendiri yakni memiliki bentuk lahan berupa dataran aluvial. Nah, sebagian wilayah di Kecamatan Kota Gede ini merupakan dataran banjir. Dataran aluvial ini terbentuk dari adanya proses aluviasi dengan suatu topografi datar hingga curam. Hingga hampir datar. Dengan kemiringan yang ada di topografi itu sendiri memiliki kurang dari 20 derajat ke arah selatan. Nah, penggunaan lahan di area Kota Gede ini dapat didominasi oleh pemukiman, industri maupun pertanian. Dan letak geomorfologi Kecamatan Kota Gede ini berada di dataran lereng Gunung Merapi. Next. Untuk geologis Kecamatan Kota Gede sendiri, yakni berada di atas cekungan Jogja dengan lokasi yang ada di Graben, Yogyakarta. Material penyusun dari Graben ini yakni didominasi oleh material vulkanik yang terdiri atas pasir, batuan, dan abu vulkanik yang mengandung adanya tanah regosol atau tanah vulkanik itu sendiri. Tanah vulkaniknya itu muda. Nah, endapan tersebut banyak sekali mengandung tanah regosol yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Untuk penggunaan lahan yang berada di Kecamatan Kota Gede ini, yaitu jenis penggunaannya ada 6, yaitu
Yang pertama ada penggunaan lahan yang difungsikan sebagai perumahan atau housing. Luas lahan tersebut memiliki luas 2,2286 km persegi. Nah, untuk seperti jasa, perumahan, industri, pertanian, dan lain-lain, yang sangat mendominasi yaitu penggunaan lahan lain-lain dengan 0,3118 km persegi. Nah, pada luas penggunaan lahan pertanian ini, luas lahannya yaitu 0,1553 km. Nah, penggunaan lahan ini bersumber dari BPN Kota Yogyakarta atau dalam Kecamatan Kota Gede dalam angka 2020. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan membahas tentang kerajinan perak. Jadi fokus kita di kelompok ini adalah membahas tentang kerajinan perak yang ada di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Untuk yang pertama yaitu adalah sejarah perak Kota Gede. Nah, dapat diketahui bersama bahwasanya Kota Gede merupakan dulunya adalah pusat kerajaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan seiring berjalannya waktu, pusat kerajaan ini berpindah ke kota Yogyakarta yang jadi berpindah di kecamatan lain yang saat ini telah menjadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi di Yogyakarta ketika bermain ke Yogyakarta. Nah, dengan berkaitan dengan hal tersebut, pastinya kawasan Kota Gede banyak memiliki peninggalan-peninggalan sejarah, baik itu bangunan kuno, budayanya, kemudian kulinernya, maupun adat-adat tradisional yang merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, kemudian industri kerajaan perak ini merupakan salah satu budaya yang telah ditinggalkan, artinya telah merupakan peninggalan budaya dari nenek moyang ketika kerajaan dulu berdiri di Kecamatan Kota Gede. Nah, industri kerajinan perak sudah ada atau berdiri sejak abad ke-16, yakni pada masa kerajaan Mataram Islam. Nah, kerajinan industri perak ini didasarkan pada kebiasaan abdi dalam Kriya Kota Gede yang dulunya membuat kerajinan untuk keperluan keraton seperti perhiasan maupun perlengkapan untuk raja maupun kerabat keraton. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan tahun-tahun atau perkembangan dari perak Kota Gede. Nah, pada tahun 1933 gubernur pada saat itu yaitu Gubernur Terahur mendirikan suatu yayasan bernama Pakarya Melayu Jakarta. Nah, yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan industri perak dalam perihal pemberian pelatihan ataupun pemberdayaan kepada teknik-teknik atau pengrajin perak untuk lebih mengembangkan kreasi inovasinya perak tersebut. Sehingga dapat diharapkan dengan pemberian pelatihan tersebut, pengrajin memiliki inovasi ataupun kreasi yang lebih untuk memasarkan atau membuat kerajinan perak itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pada tahun-tahun dulu pembuatan industri atau kerajinan perak ini dibuat secara tradisional, jadi masih manual dan menggunakan alat seadanya. Nah, kemudian pada tahun 1934 sampai tahun 1939
ini merupakan uh, perkembangan pesat industri kerajinan, salah satunya itu kerajinan perak. Nah, pada rentang tahun ini industri-industri kerajinan seperti industri kerajinan perak, emas, dan lain-lain itu merupakan mengalami perkembangan karena kualitas produksinya juga sudah mulai berkembang karena tahun sebelumnya sudah dilakukan pelatihan tadi dan pemberdayaan juga. Kemudian ada juga kreasi motif baru sehingga mengantarkan usaha industri ini menjadi masa-masa kejayaan karena pastinya banyak peminat baik dari lokal maupun uh, internasional pada saat itu apa namanya negara-negara Eropa, sebenarnya negara Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1939 sampai tahun 1945 merupakan masa-masa lesu atau masa-masa terendah industri perak di Kota Gede. Karena apa? Pada tahun-tahun ini merupakan masa yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa itu memporak-porandakan industri seni kerajinan perak, kemudian industri kerajinan emas maupun hal lain. Nah, namun para pengrajin tidak putus semangat karena pada saat itu mereka mengakalinya dengan tetap membuat kerajinan perak, namun ada campuran-campuran bahan yang tidak murni perak. Jadi mereka menggunakan semacam bahan seperti ada tambahan juga tambahan besi maupun tembaga untuk yang dicat atau di warna yang menyerupai dengan warna perak. Sehingga dengan bahan baku yang relatif murah tersebut, industri kerajinan perak pada saat itu tetap berjalan namun secara perlahan untuk mengimbangi pasar. Nah, pada tahun setelah Perang Dunia II yaitu 1945 selesai sampai sekarang, inovasi dan perkembangan kerajinan perak ini semakin berkembang. Jadi banyak sekali motif-motif yang dulunya masih tradisional, kemudian jenis kerajinannya perak itu tadi masih masih tradisional juga, sekarang sudah mulai mengalami perkembangan. Jadi bentuknya, kemudian kualitasnya, ketahanannya juga sudah mulai sangat baik karena pada saat ini ketika mengunjungi kawasan Yogyakarta, pastinya para wisatawan tidak lupa untuk membeli cindera mata. Nah, ketika mengunjungi kota gede tidak afdol ketika tidak membeli cindera mata yaitu kerajinan perak khas kota gede karena itu adalah simbol dari kecamatan kota gede tersebut. Nah, dengan apa namanya uh, perkembangan zaman yang semakin modern dan apa namanya budaya perak ini juga mulai terkikis, jadi diperlukannya upaya pelestarian industri perak kota gede di Yogyakarta. Salah satunya yaitu yang pertama pengelolaan berbasis masyarakat. Jadi masyarakat ini digerakkan untuk mengelola dan memberdayakan pengrajin-pengrajin untuk selalu dapat berproduksi dengan uh, produktif sehingga selain untuk menggerakkan ekonomi juga untuk menggerakkan budaya-budaya atau melestarikan budaya-budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nah, maka dari itu diperlukannya peran masyarakat dalam memberikan pemberdayaan bagi industri perak ini. Kemudian dari stakeholder atau pemerintah juga sangat diperlukan. Hal ini karena pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan maupun suntikan dana maupun dan sebagainya untuk selalu memantau dan menggerakkan teman-teman pengrajin perak kota gede agar tetap bergerak di bidangnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mungkin memberikan atau pembuatan organisasi atau lembaga di bawah naungan pemerintah maupun swasta untuk selalu menggerakkan atau memberikan dukungan atau support bagi pengrajin untuk selalu berproduksi. Karena ya tadi karena perak kota gede merupakan ikon dari kota gede tersebut.
dan harus tetap dilestarikan. Nah, setelah adanya pengelolaan berbasis masyarakat, kemudian pemerintah sudah turut andil dalam pengelolaan atau pelestarian perak Kota Gede. Yang perlu dilakukan yaitu yang pengelolaan mandiri, di mana setiap pengrajin harus mampu untuk bertahan, kemudian selalu berinovasi, serta memberikan kreativitasnya dalam pembuatan perak ini. Jadi setelah pastinya dalam pengrajin ini tetap mendapatkan uh, pemberdayaan, kemudian arahan dari pemerintah maupun organisasi atau lembaga, di mana dengan hal tersebut peran dari pemerintah maupun lembaga tersebut dapat mendorong pengrajin untuk lebih giat, kemudian lebih semangat dalam melestarikan perak Kota Gede di samping untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, jadi diharapkan perak Kota Gede tetap menjadi ikon, salah satu ikon di Jakarta, dan menjadi salah satu destinasi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Gede dengan membeli atau memiliki kerajinan perak ini. Di samping untuk menumbuhkan ekonomi atau UMKM di daerah Kota Gede, juga turut membantu dalam pelestarian budaya-budaya bekas peninggalan kerajaan di zaman dahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 12. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.